Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Nur Aini, NIM H75218021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul pengolahan limbah industri tempe dengan metode filtrasi dan fitoremediasi Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ada latar belakang. Pada latar belakang ini, limbah car tempe yang dibuang langsung ke lingkungan memang merupakan polutan organik. Namun, apabila polutan tersebut tidak terurai ke lingkungan dengan baik, maka akan menjadi amoniak. Selama ini, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menurunkan kadar COD, BOD, TSS dalam limbah cair organik. Salah satunya adalah metode koagulasi, yaitu penambahan koagulan pada limbah yang akan dibuang. Akan tetapi, metode koagulasi yang digunakan juga memiliki kelemahan. Kelemahan metode ini yaitu tidak mudah digunakan karena menggunakan bakteri. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan metode lain yang mampu mengatasi kekurangan tersebut, yaitu metode filtrasi dan fitoremediasi, yang merupakan metode yang mudah dan sederhana untuk diterapkan. Maka dari itu, dalam studi ini akan membahas tentang kombinasi dari kedua metode tersebut. Identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut. Limbah cair industri tempe di Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang dibuang langsung ke badan air. Kedua, kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH dalam badan air akibat pembuangan air limbah industri tempe. Ketiga, yaitu metode untuk menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH dalam air limbah tempe yang melampaui batas baku mutu. Yang keempat adalah kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi menggunakan tanaman eceng gondok. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Yang pertama, mengetahui kadar BOD, COD, TSS, dan pH dalam areal sentral industri tempe di Gang 8, Desa Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kedua, yaitu berhasil dalam menurunkan BOD, COD, TSS, dan pH dari yang semula. Yang ketiga, yaitu pengaplikasian kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH. Yang keempat, yaitu penggunaan tanaman eceng gondok dalam metode fitoremediasi. Pada rumusan masalah, apakah air limbah tempe di Gang 8 dapat mencemari badan air? Yang kedua, yaitu bagaimana metode filtrasi dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH limbah tempe. Yang ketiga, yaitu bagaimana metode fitoremediasi dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH limbah tempe. Dan yang keempat, yaitu bagaimana metode kombinasi filtrasi fitoremediasi dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH limbah tempe. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kadar BOD, COD, TSS, dan pH dari limbah tempe di Desa Tembara, Kecamatan Kabupaten Nganjuk, kemudian dengan baku mutu limbah cair. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas metode filtrasi dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, dan menstabilkan pH limbah tempe. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas metode fitoremediasi dalam menurunkan kadar BOD, TSS, dan menstabilkan pH limbah. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yang pertama itu memberi kontribusi pada pengolahan limbah tempe Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dengan mengusulkan kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi kepada warga sekitar. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengolahan limbah tempe dengan metode kombinasi filtrasi dan fitoremediasi. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengalaman langsung terkait dengan pengolahan limbah tempe menggunakan metode kombinasi filtrasi dan fitoremediasi. Selanjutnya itu pada kedua ini membahas tentang limbah cair tempe. Limbah cair tempe dapat menimbulkan bau yang tidak sedap karena limbah organik yang mengandung protein dari penguraian bakteri. Jika badan air tercemari oleh hal ini sampai kekurangan oksigen, maka jumlah amoniak akan tinggi, yang menyebabkan rusaknya ekosistem perairan dan mekanisme perairan. Amoniak ketiga merupakan senyawa nitrogen yang menjadi NH4 pada pH rendah yang disebut dengan amonium. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan amoniak yaitu konsentrasi oksigen, temperatur tanaman air yang digunakan untuk menyerap amoniak sebagai nutrien. Kedua itu ada fitoremediasi.
Metode yang memerlukan tanaman air untuk dimanfaatkan dalam proses bioremediasi, bisa disebut remediasi, merupakan pencucian hutan yang dimediasi oleh tumbuhan termasuk pohon, rumput-rumputan, dan tumbuhan air yang merupakan proses yang terjadi jika memakai metode remediasi. Pencucian ini bisa berarti penghancuran, inaktivasi untuk imobilisasi hutan ke bentuk yang tidak berbahaya, untuk mengubah menstabilkan atau menghancurkan zat kontaminan menjadi uang atau tidak berbahaya sama sekali, bahkan berguna secara ekonomi. Biasanya menggunakan sistem yang menggunakan tumbuhan, dan tumbuhan tersebut bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media, secara singkat disebut dengan metode fitoremediasi. Filtrasi untuk mendapatkan air bersih yang paling ekonomis, sederhana, dan terpercaya. Mungkin dapat menggunakan metode pengolahan air saringan pasir lembat. Saringan pasir cepat sangat berbeda dengan proses ini karena laju filtrasi yang diterapkan proses air menggunakan media pasir halus yang mungkin air baku melewatinya, yang selanjutnya melalui saluran bawah. Bahasan yang terakhir itu dari BTS. Dampak polusi yang paling relevan dari limbah adalah kandungan organik. Pencemaran bahan organik di badan air adalah diprediksi secara kasar dan menggunakan kebutuhan oksigen COD atau kebutuhan oksigen biologis COD. Delta biologi oksigen demand adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengoksidasi bahan oksigen dalam limbah. Semakin kecil kontaminasi, COD adalah perwakilan lebih unggul dari bahan organik dari BOD karena BOD sulit untuk disterilisasi dan membutuhkan waktu yang lama, selama 5 hari. Dan itu reaksi tidak dapat mengatasi kekurangan yang diperoleh dari BOD. Dengan demikian, COD dianggap sebagai parameter kualitas air yang penting untuk mewakili derajat pencemaran organik yang secara ketat dikendalikan oleh Badan Pengatur Lingkungan. Padatan tersuspensi bisa membawa beban berat polutan presiden. Oleh karena itu, berkontribusi merugikan kondisi lingkungan di kolam air. Konsentrasi sedimen biasanya dihitung melalui laboratorium analisis sampel dan dinyatakan sebagai konsentrasi padatan tersuspensi atau TSS. TSS meliputi partikel organik hidup dan detrital atau tidak hidup, materi seperti fitoplankton, dan materi anorganis seperti tanah liat dan lainnya mineral tersuspensi. Derajat keasaman lebih dikenal dengan sebutan pH atau power of hydrogen yang memiliki kepekatan ion H. Terlalu banyak ion H+ akan mengakibatkan pH bersifat asam dan begitu juga kebalikannya. Jika kurang ion H-, maka bersifat basa, yang mengaruhi berbagai parameter kualitas air. Fitoremediasi mampu menurunkan nilai pH air menuju yang lebih netral. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi waktu dan tempat yang diambil pada penelitian ini diambil di Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lebih tepatnya di bantaran sungai yang berada di Gang 8, Desa Tembara, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk waktu pelaksanaan hasil penelitian tugas hari ini dimulai di bulan September 2020 dan selesai bulan Desember 2020. Pengujian pada laboratorium Universitas Islam Negeri Semarang, Surabaya. Lalu untuk ada bahan peralatannya, alat yang digunakan dalam penelitian ini dari peralatan mengambil sampel dan peralatan uji sampel pada laboratorium. Peralatan sampling terdiri dari botol kaca gelap, tali, ember, perlengkapan. Peralatan uji COD dan BOD terdiri dari gas ukur, batang pengaduk, pipet tetes, diometer, gelas, COD-meter. Sedangkan alat yang dibutuhkan pada TSS yaitu adalah neraca nantik, kertas saring, camperi, gelas beker, gelas ukur of pipet, corong. Sedangkan pada pengumpulan pH menggunakan alat pH meter. Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian ini hanyalah berupa air sampel diambil dari tempat pembuangan limbah tempe. Air sampel ini diperoleh dari metode sampling yang kemudian disimpan ke dalam botol kaca gelap untuk dibawa ke laboratorium. Dan bahan tambahan yaitu adalah tanaman lidah buaya dan rakitan dari saringan pasir cepat, saringan pasir lambat. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Pada kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu kegiatan pembuatan tempe, lalu menghasilkan limbah, lalu dibandingkan baku mutunya. Apabila baku mutunya melebihi, maka bisa dilanjut, yaitu pengolahan dengan metode fitoremediasi dan metode filtrasi. Lalu langsung ke pengolahan kombinasi dari metode filtrasi dan fitoremediasi. Ada tahapan penelitian, lalu pengumpulan data,
ada data primer dan data sekunder. Data primer survei konsentrasi BOD TSS dan pH di badan air tempat pembuangan limbah. Survei jumlah penduduk yang berjualan tempe di daerah tersebut. Lalu survei jumlah limbah yang dibuang di tiap produksi rumah. Data sekunder berupa mutu air limbah di Indonesia dan data populasi penduduk Semarang. Analisa data dan pembahasan menganalisa jumlah konsentrasi BOD, COD, TSS, pH yang terdapat di badan air sepanjang yang 8, lalu membandingkan hasil baku mutu limbah, lalu mengusulkan metode pengolahan, komunikasi, dan filtrasi, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah penelitian. Tahap penelitian ada tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, pengolahan data. Tahap penelitian. Pada tahap ini, persiapan penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur terhadap objek dan metode yang akan diteliti. Kemudian peneliti melakukan tahapan administrasi yang mendapatkan persetujuan atas apa yang akan diteliti. Tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang sangat berkaitan dengan penelitian ini, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primernya berasal dari pengecekan konsentrasi BOD, COD, TSS, dan pH setelah dilakukan sampling pada air sungai yang tercemar limbah dan yang sudah dilakukan pengolahan fitoremediasi dan filtrasi, lalu di sampling lagi. Sampling air sungai ini juga sesuai dengan SNI nomor 6989/578. Pengambilan sampling air tanah, air sungai, berikutnya, penelitian ini bertempat di daerah Nganjuk. Sampel pertama diambil dibandingkan dengan baku mutu atau standar limbah. Lalu yang kedua adalah perlakuan. Perlakuan ini yaitu perlakuan yang dilakukan pada uji laboratorium, yaitu menyiapkan sampel air yang telah diambil sebanyak 25, lalu diukur dan diberi tabel R, lalu kemudian sampel 24 mili diberi tabel ditambah dengan Aquades, lalu diberi tabel S, lalu sampel T diambil 1 mili sampel, lalu ditambahkan Aquades sebanyak 25 mili, lalu diberikan. Lalu mengaduk sampel RST untuk penambangan oksigen atau disebut proses oksidasi. Mengukur konsentrasi DO pada sampel RST menggunakan alat diometer. Lalu menuang sampel 15 ml untuk pengujian TSS dan disaring dengan kertas saring dengan corong. Lalu mengukur TSS, lalu dimasuk kertas saring tersebut ditimbang dengan rata analitik, lalu dimasukkan ke dalam oven. Setelah di oven, lalu ditimbang lagi dan mendapatkan hasil. Yang keenam yaitu menyimpan sampel BOD selama 5 hari menggunakan botol gelap agar tidak ada cahaya yang ditakutkan mengganggu proses dari aktivitas organik dalamnya. Yang kedelapan, mengukur kadar COD. Dan pada pengukuran COD diukur dengan COD-meter dan dia dapatkan hasilnya. Lalu ada pengolahan dengan metode kombinasi. Nah, setelah mengetahui hasil dari pengukuran parameter yang lebih bagus itu telah ditetapkan pemerintah, maka dilakukanlah suatu metode pengolahan, yaitu metode kombinasi dari kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi. Setelah didapatkan hasil, lalu diukur BOD TSS-nya. Jadi filtrasi pada metode filtrasinya kita menggunakan rancangan saringan pasir lambat dan bantu dengan tanaman lidah buaya untuk metode fitoremediasinya. Setelah itu dicek lagi apakah terjadi penurunan atau perbedaan yang ada. Pengamatan ini di analisis bagian itu ada beberapa parameter yang diamati, yaitu pengamatan pada setiap penurunan parameter pada proses pengolahan filtrasi, kedua itu pada pengolahan fitoremediasi, dan pengolahan kombinasi filtrasi dan fitoremediasi untuk membandingkan. Lalu diambil perbandingannya. Selanjutnya yaitu tahap pengolahan dan penyusunan laporan. Pada tahap ini merupakan tahapan yang terakhir dalam suatu penelitian, yaitu tahap pengolahan data dan penyusunan laporan. Pada analisa deskriptif ini, peneliti menjelaskan bagaimana pengolahan menggunakan kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi
dapat menurunkan parameter yang sudah melebihi baku mutu limbah yang dibuang ke badan air. Menggunakan grafik yang mudah, grafik yang gambar yang mudah pada proses penyusunan laporan. Lalu pada hipotesis penelitian, hipotesis sendiri membuktikan suatu masalah masih dalam lalu suatu uji benar. H0-nya masih tidak berbedaan pengolahan industri dengan kombinasi filtrasi remediasi. Karena sendiri ada perbedaan pengolahan limbah industri dengan kombinasi metode filtrasi dan fitoremediasi. Sekian, terima kasih. Presentasi laporan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.